Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Oke, untuk pertemuan keempat, yaitu pada mata kuliah proyek aplikasi 2, yang akan saya bahas yaitu pada malam hari ini, mungkin ada 2 poin utama ya. Yang pertama itu untuk yaitu mengenai desain sprint. Kemudian yang kedua yaitu sedikit pembahasan mengenai tugas yang sudah saya assign kemarin. Jadi untuk sekalian koreksi keseluruhan juga. Oke, untuk yang pertama akan saya langsung aja untuk pembahasan materi. Oke, apakah sudah terlihat untuk screen-nya? Sudah, Pak. Oke. Baik, langsung aja untuk saya mulai. Oke, untuk pembahasan yaitu mengenai desain sprint map atau penggambaran mengenai rancangan itu kalau bisa diartikan untuk sprint sendiri itu kurang lebih kalau untuk kan yang saya bahas yaitu dari sebelumnya lebih ke Agile atau Scrum. Nah, di sana itu dikenal dengan adanya desain sprint kurang lebih. Tapi bisa juga masuk dalam metodologi untuk yang lain selain yang sprint dari Scrum atau Agile, bisa juga masuk dalam untuk kategori metodologi seperti waterfall atau yang lainnya. Yang paling sering mungkin paling digunakan yaitu untuk metode waterfall sama Agile atau Scrum. Oke, yang pertama yaitu di sini adanya mockup dan juga production. Dari desain sprint, nah di sini kita harus melihat adanya dua buah interface ya. Kalau dalam sebuah aplikasi, kita membuat sebuah aplikasi baik website ataupun mobile. Nah, kita harus adanya sebuah rancangan terlebih dahulu atau desain. Nah, dalam industri dalam pengembangan sebuah software, itu mockup yang paling sering dikenal dalam langkah awal untuk sebuah desain dari sebuah adanya aplikasi ataupun website atau mobile. Nah, untuk mockup sendiri, yang gambar yang paling kanan, jadi dibuat mockup sebaik mungkin dan sebagus mungkin, semenarik dan juga seefisien dan fungsionalitasnya juga cukup memenuhi, artinya tidak terlalu ramai dan juga fiturnya memang yang diperlukan gitu. Nah, ini dalam mockup artinya ini belum masuk ke dalam tahap development sebuah aplikasi. Jadi baru rancangan sebuah mockup atau UI/UX-nya. Nah, jadi UI/UX-nya ini yaitu gambar yang paling kanan, yang atas itu di sini lengkap ya. Di sini ada 3 udang dan juga ada kurang lebih beberapa potongan ayam dan juga di sini ada sayuran juga ya. Jadi komplit di sini dan juga tampilannya menarik atau menggugah. Nah, tapi ketika saat production ataupun development, terkadang itu tidak sesuai atau banyak juga yang tidak sesuai dengan desain sprint atau mockup di awal yang sudah disepakati.
atau disetujui ya oleh baik itu klien ataupun customer. Nah, jadi dari production ketika sudah di development, jadinya ini gambar yang paling kanan paling kanan bawah. Nah, ini kan tentu berbeda nih dengan yang dari mock-up-nya. Kenapa berbeda? Nah, di sana ya sebagai tim dari developer harus bisa menjelaskan kenapa berbeda. Dan juga dari project manager itu juga harus bisa menjelaskan ke nantinya ke customer atau ke klien. Nah, kenapa bisa berbeda dengan desain awal? Nah, itu harus dijelaskan alasannya. Apakah karena fiturnya yang tidak sesuai dengan adanya yang ditampilkan tersebut, atau memang ada isu lain atau masalah lain gitu. Jadi tidak semua rancangan atau desain atau UI UX atau mockup di awal dalam sebuah pengembangan aplikasi itu 100% sama dengan nanti hasilnya. Halo, tiba-tiba berhenti nggak ya? Oke, halo, sorry ya, tadi ada gangguan di internet saya, tadi sempat terputus.
Oke, suara saya udah terdengar lagi belum? Udah, Pak. Masih. Oke. Oke, saya lanjut ya. Tadi sampai di desain sprint. Nah, desain sprint ini yaitu gabungan dari metode atau konsep sprint atau dari sprint dari Agile ya, dari Agile Scrum. Kemudian dan juga design thinking itu yang dikembangkan oleh IDEO. Jadi di sini itu kenapa perlu? Karena untuk menyelesaikan masalah yang ada pada suatu sistem tersebut. Contohnya, jadi misalnya didefinisikan dulu di adanya sebuah backlog atau nantinya tugas yang harus dikerjakan. Nah, itu dikerjakan harus secepat mungkin. Karena sprint ini kan kalau kita artikan dia harus cepat ya, bisa untuk lari atau intinya harus bergerak dengan cepat. Jadi dalam metodologinya juga harus eksekusinya untuk menyelesaikan tentunya sebuah masalah. Kemudian tahapan di sini ada 5. Nah, di sini ada understanding, kemudian ada diverse, kemudian ada decide, ada prototype, dan juga ada validate. Nah, untuk yang understand, nah di sini kita harus ada ngapain aja. Untuk mengetahuinya, kita harus mengetahui siapa saja kan user atau penggunanya. Kemudian apa saja yang dibutuhkan, kemudian konteksnya ya atau konteks atau masalahnya apa gitu. Kemudian competitor review atau review dari pihak lain. Kemudian strategi formulanya seperti apa. Nah, di sini tahap understanding. Itu ini dihitung dari hari pertama, hari kedua, 3, 4, dan 5 dengan itu jika dihitung 5 hari untuk pembuatan dari desain sprint. Nah, kemudian ada diverse. Yaitu kurang lebih nantinya ya di sini memetakan ya, kurang lebih untuk memetakan adanya envision, kemudian development atau pengembangan untuk sebuah solusinya dan juga tentunya untuk ide-idenya juga. Kemudian yang kedua itu decide. Nah, di sini itu kita harus memilih ide atau gagasan atau nantinya itu solusi yang terbaik di tahap yang ketiga ini dari banyaknya yang sudah disediakan solusi dari tahap yang kedua. Nah, kemudian ada juga storyboard untuk idenya ya. Jadi masing-masing ide itu ada. Jadi masing-masing idenya itu juga ada sejarahnya atau ceritanya. Kenapa kita memerlukan solusi seperti ini kan itu. Jadi diceritain di sana. Kemudian yang keempat itu prototype. Nah, di sini yaitu mulai dari membuat sesuatu ya dengan cepat untuk nantinya akan ditampilkan ke user. Kemudian fokusnya pada usability dan juga tidak membuat sesuatu yang artinya di luar dari ide dan solusinya. Kemudian yang kelima itu validate atau validasi dari prototype. Itu ditampilkannya sebuah prototype yang real ya ke user luar atau dari sebuah organisasi. Kemudian mempelajari apa yang belum bekerja, artinya apa yang belum berjalan pada desain sprint atau dari prototype desain sprint yang sedang dibuat.
Nah, di sini penjelasan lebihnya ya, yaitu penjelasan lebih detailnya tadi understand. Nah, di sini sebuah tim akan mengumpulkan beberapa pengguna ataupun calon pengguna atau user untuk sesi wawancara secara singkat. Dan juga penggunanya diminta untuk bercerita mengenai masalah tertentu, tentunya berhubungan dengan produk yang mau dibuat, yang sedang mereka hadapi. Tentunya pasti ada sebuah problem dan ya mungkin membutuhkan sebuah solusi. Nah, di sini bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut, artinya mereka membutuhkan sebuah solusi ya. Kemudian hasilnya juga menjadi bahan diskusi bersama semua anggota tim dalam perusahaan, yang biasanya terdiri dari CEO, CFO, developer, designer, product manager, dan lain-lain. Kalau untuk CEO atau CFO biasanya jarang terjun langsung ya. Biasanya mungkin dari terjun langsung itu ya developer, designer, product manager, project manager, tim engineer, dan untuk yang tim pengembangnya yang lainnya. Dan juga di sini hari pertama ini masih termasuk dalam tahap brainstorming, artinya untuk lebih menjelaskan lebih detail apa yang diinginkan itu, apa yang sudah dipikirkan itu untuk dibagikan dengan anggota timnya gitu. Artinya seperti masalah-masalahnya apa, pengennya seperti apa untuk solusinya hal itu. Yang kemudian akan ditemukan sebuah struktur permasalahan yang nantinya akan dipecahkan melalui proses desain di hari berikutnya, tentunya mungkin hari kedua atau sekiannya atau ketiga. Nah, di sini kemudian diverge. Semua tim yang secara individu diminta untuk memberikan ide sebanyak-banyaknya sebagai solusi atas permasalahan yang ada. Nah, misalnya di sebuah tempat kerja kita itu belum ada sistem untuk manajemen data, misalnya untuk payroll misalnya di bagian keuangan. Nah, di tim yang penggunanya atau user sebagai di tim keuangan atau finance-nya, itu mereka harus memberikan solusi dari permasalahan yang ada. Permasalahannya belum ada sistemnya. Solusinya untuk membuat sebuah sistem itu harus ada apa aja, mulai dari tahapannya, prosesnya apa aja, dan solusinya seperti apa. Nah, itu harus dijelaskan atau dibuat ya, dituliskan itu. Nah, yang nantinya akan dilakukan rancangan kasar, artinya gambaran kasarnya dari di kertas atau di manapun, agar semua orang dapat bayangan dari dari ide-ide tersebut. Nah, kemudian yang ketiga yaitu decide. Nah, di sini timnya ini kembali berkumpul untuk memutuskan secara voting rancangan mana yang terbaik. Nah, tadi kan sebelumnya itu dikumpulin nih ide-idenya itu atau solusinya dari permasalahan yang ada, itu sebanyak-banyaknya dikumpulin. Nah, baru setelah itu diambil mana yang kira-kira ini terbaik. Nah, dari yang terbaik ini nanti akan di voting lagi kan itu. Jadi makin kecil artinya harusnya makin semakin bagus dan juga tentunya semakin detail dan jelas apa yang mau apa yang diharapkan dari solusinya kan itu. Nah, kemudian dari prosesnya juga dari diskusi untuk brainstorming ini sangat minim, artinya sedikit, di mana ide terbaik diputuskan oleh suara terbanyak, dan juga ide dengan suara paling banyak kemudian difinalisasi menjadi desain yang lebih rapi untuk tahap pengembangan awal. Jadi misalnya ada 5 desain terbaik, ada 5 rancangan dari ide terbaik ya. Kemudian di voting ya akan tentunya terpilih satu misalnya, satu yang terbaik. Nah, itu nantinya akan dikembangkan untuk tahap desain lebih awal ya. Jadi
mulai tahap desainnya itu dari desain ini, artinya untuk secara voting dari ide terbaik. Untuk memotong waktu, proses desain tidak dilakukan menggunakan Photoshop, tapi dengan software presentasi seperti Keynote atau PowerPoint. Jadi seperti mungkin rancangan gambaran dari, kalau di PowerPoint itu kan kita bisa membuat beberapa poin dan juga mungkin seperti flowchart ya, atau flow map, ataupun nantinya juga ya rancangan kasar gitu dalam bentuk simbol-simbol. Jadi tidak harus langsung didesain di Photoshop, jadi bisa di aplikasi ataupun ya mungkin di sebuah kanvas kosong. Nah, kemudian selanjutnya yang keempat itu prototype. Nah, di sini tim developer akan membuat prototype dari desain yang sudah dibuat pada hari sebelumnya. Prototype ini ya bisa dibilang masih kasar karena hanya sekedar apa yang ada dari desain yang atau ide yang dipilih itu yang dibuat. Dan untuk tampilan fitur, fitur utama dari aplikasi yang ingin diluncurkan tersebut, bagaimana tampilannya kan nanti. Yang penting bisa dites dan dicoba oleh pengguna. Ya misalnya kita membuat yang sederhana, ya, mungkin pendataan viral ya untuk divisi keuangan. Nah di sana kita ya bikin aja sederhana dulu untuk pendataan payroll itu seperti apa tahapannya kan. Contoh pendataannya aja dulu, udah dibayar atau belum. Nah itu nantinya harus dapat dites oleh usernya. Nah kemudian validate dari prototipe yang sudah jadi pada hari sebelumnya. Nah, di sini hari kelima akan dilempar ke tester dengan tujuan untuk mendapatkan feedback dari mereka. Jadi dari tim developer atau tim engineer, setelah selesai tahap pembuatan prototipe atau development awal, yang artinya belum secara live digunakan oleh pengguna, itu harus dites dulu oleh tester ataupun QA software. Artinya nanti apakah sudah sesuai, lolos, tidak ada bugs ataupun aman ya. Kalaupun ada bugs nanti akan di feedback, ini, kurang itu, ada feedback, ada error, itu harus dikembalikan ke developer untuk diperbaiki prototipenya. Seperti apa aja yang sudah bagus dan apa yang kurang kan. Kemudian untuk map. Nah, di sini untuk desain sprint map itu ya kurang lebih penjelasannya diagram yang sederhana yang merepresentasikan banyak kompleksitas dari sebuah ide atau solusi. Kemudian map ini akan menunjukkan pelanggan yang bergerak melalui layanan ataupun produk kita. Dan juga kita akan menggunakan map ini untuk mempersempit tantangan yang luas menjadi target spesifik untuk sprintnya. Jadi dari gambaran sebuah ide ataupun solusi yang lebih luas atau lebih besar, ya tentunya pastikan hal tersebut bisa kita buat lebih spesifik lagi dan tentunya lebih detail. Ya tentunya detail juga tidak menjadi lebih luas ya, artinya bisa lebih sedikit, jadi lebih intinya untuk dijadikan ke dalam tahap sprint nantinya. Kemudian tidak peduli di sini seberapa rumit atau susahnya tantangan di bisnis, hal itu dapat di mapping dengan beberapa kata dan juga beberapa panah. Jadi beberapa kata itu nanti diarahkan kemana untuk di mapping.
Nah, kemudian di sini kurang lebih ada goal jangka panjang ya, dan juga contoh pertanyaan dari sprint. Nah, di sini kurang lebih berapa banyak petin, kalau petin itu pasien atau apa ya, saya lupa. Jadi anggap aja seberapa banyak nantinya pengguna ini mulai mencoba, kan gitu. Kan trials, mencoba artinya mulai mencoba menggunakan, kan itu jangka panjangnya seberapa banyak kan. Nah, kemudian di awalnya juga ini kan tujuannya ya, goalnya. Nah, untuk pertanyaannya di sini ada 2. Jadi kita bisa mencari apa yang cocok, kan gitu, kepada nantinya pengguna atau petin ini, kalau nggak salah pasien. Dan juga di dalam klinik ya, berarti benar pasien di klinik ini apakah ada alur perubahan yang mungkin nantinya akan diubah, kan itu. Alur perubahan atau dari alur kerja pada sistem yang akan dibangun itu, apakah ada perubahan nantinya. Nah, Pas suaranya hilang. Kayaknya gangguan lagi dia internetnya. lanjut, sorry tadi gangguan internet. Oke, ini ada beberapa contoh lagi dari desain sprint untuk mappingnya. Jadi ini ada contoh, ada tamu, ada front desk, ada robot, ada bystander. Nah, di sini guest atau tamu ini
memanggil atau menemui front desk. Kemudian dari front desk ke robot ya, atau mengambil item dari robot. Nah, dari robot ini ke lobby, kemudian ke elevator, Oke, kemudian di sini bagaimana kita akan membuat sebuah map. Nah, di sini yang pertama itu kita harus membuat daftar aktor di sebelah kiri. Artinya penggunanya ya. Seperti yang tadi penggunanya. Kemudian tuliskan akhir cerita di sebelah kanan atau endingnya. Kalau contohnya ini yang sebelah kirinya ini aktor. Nah, sebelah kanannya apa? Artinya endingnya atau tujuannya ya. Kemudian kata-kata dan panah diantaranya. Tadi kan banyak kata-kata dan panah untuk mengarah dari aktor satu bisa ke aktor lain, kan itu saling terhubung, dan juga nanti endingnya akan ke akhir dari story-nya atau ceritanya. Kemudian buatlah tetap sederhana, artinya mudah dipahami dan dibaca. Ya, bisa juga kita nantinya meminta bantuan untuk dibuatkan ya dari seseorang yang sudah biasa membuatnya. Oke, untuk yang slide terakhir ini nggak ada ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya bahas untuk yang tugas yang kemarin? Kayak kemarin kan tugasnya itu ya kurang lebih kita harus teman-teman nanti bikin tema project atau judul projectnya ya. Itu kita mau membuat apa. Nah, tim projectnya ini kan nanti itu ada contohnya. Sebenarnya tim project itu banyak, bukan anggota kelompok ya, ini beda. Jadi nanti tim projectnya itu seperti ada project manager, ada engineer bisa kebagi beberapa kelompok, front end, back end misalnya, atau business analyst. Kemudian ada juga QA atau untuk tester, testingnya. Nah, itu kan kurang lebih udah ada 5 ya tim project. Kita bikin yang sederhana. Nah, kemudian deskripsi projectnya seperti apa. Kemudian untuk plan project. Nah, di sini saya tadi ngambil atau lihat beberapa contoh. Di sini ada 2 ya. Di sini dari kelompoknya Abdul Razik, ini dia berdua. Nah, di sini kurang lebih untuk plan projectnya dia ada ya, penjelasannya ya. Penjelasannya itu untuk pengelolaan gudang. Nah, di sini analisisnya ya tentunya dijelasin ya dari deskripsinya mau ngapain di aplikasi tersebut. Nah, ini plannya rencananya tahap untuk pengembangan aplikasi dan juga teknologi apa yang digunakan, timnya perlu seberapa banyak. Ini perancangan UI. Nah, kemudian di sini kurang lebih tambahan
masih di detail deskripsi projectnya ya. Dan untuk manajemen project, di sini penentuan tanggung jawab mengawasi tim, artinya sebagai seorang nantinya project manager. Nah, itu. Kalau saya buka satu lagi juga ini dari kelompoknya Dian, Febri sama Putri. Nah, di sini lebih gambaran umum untuk jadwal lapangan futsal. Nah, di sini ya, kurang lebih detail atau dari deskripsinya. Tujuan, nah nanti yang paling diperlukan ini nggak apa-apa. Nah, ini modul yang akan dikembangkan. Nah, ini perlu nanti didetailkan juga. Artinya perlu dibuat ya modul atau fitur yang akan dikembangkan atau dibuat. Nah, nanti untuk next tugasnya juga perlu ada dilengkapi ya, untuk teman-teman yang lain juga. Nah, di sini mungkin untuk jadwal penyewaan lapangan ya, info layanan, pengolahan jadwal, rekap, mungkin sama visualisasi resultnya. Jadi fiturnya ada 5 poin utama. Nah, kemudian ini untuk project schedule. Project schedule contoh atau planning ya, project planning. Nah, ini ya nanti yang lain juga, kelompok lain nanti perlu dibuat atau diupdate untuk datanya. Jadi untuk next tugasnya ya nanti. Jadi perlu ada tambahan seperti ini juga. Kan ini tadi ada planning yang saya sebutkan untuk tugasnya ya. Kurang lebih kan kita planningnya mau ngapain nih kan itu. Atau planning sampai ngapain. Kalau yang belum ada ini nggak apa-apa. Nanti di next tugas bisa tambahkan. Jadi planningnya itu proyeknya mau dikerjakan selama berapa lama waktunya. Kalau ini 6 minggu. Artinya kalau menggunakan model metodologi waterfall, nah ini kurang lebih metodologinya waterfall. Ini metodologinya waterfall kurang lebih. Nah, tapi bisa juga kita buat sebagai metodologi agile atau scrum. Kurang lebih tahapannya sama ya nanti, tapi isinya pada kegiatan atau activities-nya. Nah, ini bisa ya tentunya didetailkan lagi pengerjaannya berapa lama kan itu. Nanti kalau kita cari ada ini kurang lebih untuk yang waterfall. Kalian bebas mau pakai contoh metode yang mana. Kalau yang mungkin yang mudah itu ada waterfall, atau yang sekarang lagi sering digunakan atau yang booming pada industri IT itu Scrum atau Agile. Dan nanti yang mungkin yang belum ada ya tahapan seperti ini untuk planning schedule jadwal ya boleh ditambahkan nanti ya bisa submit lagi untuk next tugasnya. Oke, kurang lebih untuk pembahasan materi dan juga review dari tugas yang kemarin ya. Oke, ada yang mau ditanyakan atau ada yang perlu diperjelas lagi? Baik itu materi atau tugas yang kemarin. Oke, ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup? Saya boleh bertanya, Pak? Ya. Mengenai tugas, itu kalau misalkan kita ngerjain tugas yang sekarang tuh
Kemudian untuk kedepannya apakah akan ada pertanggungjawaban untuk disosialisasikan ataupun dijalankan gitu Pak proyeknya enggak? Oke, kalau dijalankan mungkin proyeknya di mata kuliah ini enggak ya. Jadi teman-teman juga enggak wajib untuk membuat sebuah aplikasi pada mata kuliah ini. Jadi lebih ke kita bagaimana untuk membuat sebuah planning, rancangan, atau manajemen sebuah proyek nantinya. Jadi kita buat bertahap tuh, untuk sebuah manajemen proyeknya nanti. Ya mungkin nanti di akhir kalian akan presentasikan dari tugas yang sudah dibuat ini. Jadi nanti tugas sekarang kan baru tugas pertama. Bisa aja next week ini tugas kedua. Jadi melanjutkan serta memperbaiki dari tugas yang satu. Nah itu. Tugasnya tetap per kelompok, tidak ada individu kecuali ya mungkin UTS. Ya kalau UAS bisa aja presentasi dari yang tugasnya. Jadi dipertanggungjawabkannya ya kurang lebih ya nanti ya dipresentasikan, tidak harus membuat sebuah aplikasi untuk mata kuliah ini. Baik Pak, terima kasih. Oke, yang lain apakah ada lagi? Ya, Dian. Pak, saya izin bertanya, apa untuk semester ini kita hanya membuat sebuah rancangannya aja gitu, Pak? Oke, kalau untuk mata kuliah proyek aplikasi hanya rancangan dan juga manajemen proyeknya aja. Nah, kalau untuk mata kuliah yang satu lagi yang saya nantinya itu program multi-layers, ya nantinya membuat, tapi ya kita membuatnya yang sederhananya aja dulu. Karena kan atau mau buatnya nanti dari proyek aplikasi ke pemrogram multi-layers, untuk proyeknya ya digabung, disilakan. Jadi artinya manajemen proyeknya di mata kuliah ini, aplikasinya ya di mata kuliah satu lagi, tapi dengan tema atau judul proyek yang sama. Tetap nantinya berkelompok, untuk detailnya akan saya jelaskan di pertemuan mata kuliah yang berikutnya, di mata kuliah yang satu lagi. Untuk mata kuliah ini tidak membuat aplikasi, tapi hanya cukup seperti desain, rancangan, dan juga manajemen proyeknya. Ya. Jadi aplikasinya tetap kita buat gitu, Pak, tapi di mata kuliah pemrograman multi-layers atau Iya, gimana? iya di pemrogram multi-tier saja nantinya. Atau kalian mau juga dua-duanya di sini? Jadi ada dua sistem nanti. Ya kalau dari saya cukup satu aja nanti, mata kuliah yang satu lagi. Karena nanti juga ya tentunya bobotnya juga kalau dua ya tentu akan lebih berat. Nah, itu. Pak, saya ingin tanya terakhir. Tadi kan Bapak nampilin PPT dari kelompok saya untuk schedule project-nya. Iya. Itu kira-kira apa ada yang perlu ditambahkan lagi atau enggak gitu, Pak? Kalau jadi dari project-nya schedule ya, kalau saya lihat kurang lebih itu biasanya metodenya lebih ke waterfall untuk yang aktivitasnya, kegiatannya ya, lebih ke waterfall. Kemudian sama aktivitasnya juga itu baru kan gambaran besarnya ya, belum ada detailnya. Nah detailnya aktivitas itu dari misalnya desainnya atau developmentnya itu ada nanti kita membuat data transaksi atau development laporan
ataupun yang lebih detailnya dari poin yang ada di activities tersebut. Artinya dibuat lebih deskripsi lagi ya, rinciannya lebih dibuat lagi kan gitu. Kalau untuk gambaran besarnya itu udah cukup ya. Kalau nanti untuk lebih detailnya lagi tentunya juga masih kurang dan perlu didetailkan lagi. Oke, Dian. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Ana, silakan. Apa mau bertanya? Itu teh membuat programnya menggunakan metode Scrum, Pak. Oke. Untuk metodenya, membuat programnya nanti kalian sesuaikan, bebas pilih mau metode Scrum ataupun metode waterfall. Kalau menggunakan metode Scrum berarti tersusunnya, Pak, kayak yang Bapak tadi jelasin gitu. Iya, kalau dari yang Scrum kurang lebih yang seperti pertemuan minggu lalu, yang pembahasan tentang Scrum. Nah itu harus dibuat backlog-nya, kemudian task-nya berapa sprint, jadi udah didefinisikan berapa hari pengerjaannya juga. Nggak terlalu beda jauh dengan waterfall, tapi untuk tahapannya ada sedikit cukup perbedaan. Tinggal di kelompok kalian maunya pakai metode apa. Kalau tadi Dian yang saya lihat, ya dia kurang lebih kelompoknya itu waterfall. Ya, kalau nantinya mau pakai Scrum atau waterfall disilahkan. Atau mau pakai metode yang lain, metodologi. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi atau sudah cukup yang ingin tanyakan? Oke, jika sudah tidak ada lagi, mungkin nanti kalau ada yang ingin tanyakan silakan di grup ataupun di personal message, silakan. Saya akhiri untuk perkuliahan pada malam hari ini. Terima kasih semuanya untuk kehadirannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.